Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Siti Anissa Nursadi, Ulia Hasanah, Nina Isnawati, Rania Firanti Nurahayu, dan Rias Tata. Pengertian genetika. Genetika merupakan studi ilmu yang mempelajari sifat keturunan. Keturunan merupakan sebuah proses di mana sang induk mewariskan gen kepada anak keturunannya. Istilah genetika merupakan serapan dari bahasa Yunani kuno, yaitu genetikos yang bermakna tempat atau generatif. Genetika pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Hunt Morgan, seorang ahli genetika dan embriologi Amerika Serikat tahun 1911, yang mengatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan dengan gen terdapat dalam lokus di dalam kromosom. Menurut W. Johansen, gen adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas terdapat di dalam lokus gen, tersusun dari protein dan asam nukleat, DNA dan RNA berukuran kisaran 4-8 mikron. Lebih spesifiknya, materi genetik merupakan informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Biasanya, materi genetik juga disebut sebagai asam nukleat atau faktor hereditas. Pada makhluk hidup, materi genetik yang terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA akan diturunkan melalui proses reproduksi. Kromosom adalah kumpulan DNA panjang yang ditemukan di dalam inti sel baik pada organisme eukariotik maupun prokariotik. Prokariotik memiliki satu kromosom, sedangkan eukariotik memiliki jumlah kromosom yang bermacam-macam tergantung individunya. Kromosom adalah struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat Anda memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua, namun dengan ciri khasnya sendiri. Nama kromosom atau kromosom diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu chroma yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Para peneliti memilih kata-kata tersebut sebagai nama kromosom karena kromosom adalah tubuh atau struktur sel, dan struktur ini diwarnai dengan pewarna khusus saat penelitian dilakukan. Tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan pun memiliki kromosom, hanya saja jumlah dan karakteristiknya berbeda. Setelah kita mempelajari apa itu kromosom, kita harus tahu struktur-struktur yang membentuk suatu kromosom itu, yaitu adalah membran. Membran atau pelikel adalah selaput kulit yang sangat tipis dan menyelubungi keseluruhan kromosom. Membran kromosom terbentuk dari zat akromatik. Yang kedua, matriks. Matriks adalah cairan sitoplasma atau endoplasma kromosom yang berada di bawah membran. Cairan sitoplasma matriks sedikit memadat sehingga hampir seperti jeli atau agar-agar. Yang ketiga ada kromonema. Kromonema adalah kromatid. Adalah sebagian panjang dari kromosom, yaitu benang yang melingkar dan berada di matriks kromosom. Selanjutnya adalah kromomer. Kromomer adalah penebalan pada kromonema yang membedakan satu kromosom dengan kromosom yang lainnya. Yang kelima yaitu ada sentromer. Sentromer merupakan bagian penyempitan pada kromosom yang menghubungkan dua kromonema. Sentromer berbentuk bulat dan berperan penting dalam pembelahan suatu sel. Yang keenam yaitu ada telomer. Telomer merupakan bagian yang melindungi ujung kromosom yang melindungi DNA. Telomer melindungi untaian DNA agar untaian tersebut tidak terurai. Jika telomer rusak atau terputus,
maka kromosom akan kehilangan DNA dan tidak dapat bereplikasi. Selain melindungi DNA, telomer juga berfungsi untuk mencegah ujung kromosom menempel dengan kromosom yang lain. Ketujuh, yaitu ada lokus gen. Lokus gen merupakan lokasi atau tempat gen pewarisan sifat dalam kromosom berada. Lokus yang sama pada kromosom berbeda diduduki oleh alel-alel dari gen yang sama. Yang kedelapan yaitu ada satelit. Satelit ditemukan pada beberapa kromosom yang berbentuk bulat, memanjang, dan memiliki ukuran yang bervariasi. Kesembilan yaitu ada lengan. Lengan merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Umumnya jumlah lengan pada kromosom ada 2, tetapi ada juga beberapa yang hanya berjumlah 1. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kromosom berdasarkan fungsinya. Kromosom berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 2, yaitu ada autosom dan juga gonosom. Autosom atau kromosom tubuh merupakan kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, ataupun tinggi badan. Nah, autosom ini tidak berperan dalam menentukan jenis kelamin. Yang kedua yaitu ada gonosom atau kromosom kelamin. Nah, kromosom ini yang menentukan jenis kelamin yang terdiri atas X dan Y. Kromosom X berbentuk lurus, sedangkan kromosom Y berbentuk bengkok pada ujungnya. Jenis kelamin perempuan ditandai dengan adanya kromosom XX. Dan untuk jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya kromosom XY. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama yaitu ada kromosom metasentris. Nah, kromosom ini memiliki sentromer yang terletak di bagian tengah, sehingga kromosom terbagi atas 2 lengan yang sama panjang. Nah, pada saat anafase, kromosom metasentris akan tampak berbentuk seperti huruf V apabila kromosom membengkok pada lekukan primer. Yang kedua, yaitu ada kromosom subtelosentris atau akrosentris. Nah, kromosom ini mempunyai letak sentromer di dekat ujung lengan kromosom. Kromosom ini biasanya tidak membengkok dan akan berbentuk lurus. Yang ketiga yaitu ada kromosom submetasentris, yaitu kromosom yang mempunyai letak sentromer di dekat bagian tengah atau submedian, sehingga kromosom terbagi atas 2 lengan yang sama panjang. Nah, pada saat anafase, kromosom akan berbentuk seperti huruf J atau huruf L. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Nursadi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak stomernya yang terakhir adalah kromosom telosentrik. Kromosom telosentrik yaitu kromosom yang memiliki stomer di salah satu ujung kromosom atau terminal, sehingga kromosom tampak hanya memiliki 1 lengan saja. Kemudian bentuk-bentuk kromosom berdasarkan jumlah stomernya. Yang pertama ada asentrik. Asentrik yaitu kromosom yang tidak memiliki stomer. Yang kedua, monosentrik, yaitu kromosom yang memiliki 1 stomer saja. Yang ketiga, ada disentrik. Disentrik yaitu kromosom yang memiliki 2 stomer saja. Yang keempat, ada polisentrik. Polisentrik adalah kromosom yang memiliki banyak stomer. Selanjutnya, bentuk-bentuk kromosom berdasarkan bentuknya ada bulat, cerutu, koma, batang, huruf V, dan huruf L.
Gen. Gen merupakan unit pewarisan sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Definisi gen selalu berubah-ubah, tetapi saat ini yang disepakati adalah gen adalah bagian dari sekuens DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Komposisi dan susunan gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip. Genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotip inilah yang nantinya akan memunculkan sifat fenotip. Fenotip adalah sifat pada makhluk hidup yang terlihat. Sifat fenotip merupakan perpaduan antara sifat genotip dan lingkungannya. Pengertian DNA. DNA singkatan dari deoksiribonukleat asid atau asam deoksiribonukleat adalah materi pembawa sifat keturunan yang berupa polimer nukleotida yang berpilin ganda atau double helix. Tiap nukleotida terdiri dari satu molekul gugus fosfat, satu molekul gugus gula pentosa, dan satu molekul basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari purin, yang di dalamnya ada adenin berlambangkan A, dan ada guanin berlambangkan G, dan pirimidin, yang di dalamnya ada sitosin berlambangkan S, dan timin berlambangkan T. Basa-basa nitrogen berpasangan dengan tetap, yaitu guanin dengan sitosin atau adenin dengan timin. Fungsi DNA antara lain sebagai pembawa informasi genetik, mengatur metabolisme tubuh, dan mensintesis protein. Yang kedua yakni struktur DNA. DNA adalah suatu molekul besar kompleks yang terdiri dari dua pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri dari yang pertama gula pentosa deoksiribosa. Gula pentosa yang beratom 5C yang kehilangan satu atom oksigen. Yang kedua yakni gugus fosfat, yakni terikat pada atom C nomor 5 dari gula pentosa. Yang ketiga ada basa nitrogen, yakni terikat pada atom C nomor 1 pada gula pentosa. Yang selanjutnya ada ikatan kimia pada rantai DNA. Ikatan kimia pada rantai DNA ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikatan fosfodiester, yakni ikatan kimia antara gugus fosfat yaitu dari satu nukleotida dan gula dari nukleotida berikutnya. Yang kedua ada ikatan hidrogen, yakni ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Yang ketiga ada ikatan antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Ikatan antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yakni deoksiadenosin monofosfat atau DAMP, yakni antara gula deoksiribosa dan basa adenin. Yang kedua ada deoksiguanin monofosfat atau DGMP, yakni antara gula deoksiribosa dan basa guanin. Yang ketiga ada deoksisistidin monofosfat atau DCMP, yakni antara gula deoksiribosa dan basa sitosin. Yang keempat ada deoksitimidin monofosfat atau DTMP, yakni antara gula deoksiribosa dan basa timin. Dan yang terakhir ada fungsi DNA. Fungsi DNA. Fungsi DNA ini dibagi menjadi 5, yakni yang pertama DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Yang kedua, DNA berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga, DNA berfungsi sebagai ekspresi informasi genetik. Yang keempat, fungsi DNA untuk forensik. Dan yang terakhir yakni fungsi DNA dalam komputasi. Sifat DNA. Sifat DNA ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom.
Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Dan yang terakhir yakni bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Yang selanjutnya ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah kemampuan DNA untuk mensintesis DNA itu sendiri. Terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. DNA merupakan sebuah nukleotida yang selalu memiliki 3 OH dan 5 MP, sehingga replikasi DNA yang double helix selalu ke arah 3-5 dan pasangannya dari 5-3. Model replikasi DNA dibedakan menjadi 3 macam, yakni model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersif. Model konservatif adalah untaian DNA induk tetap dalam keadaan utuh dan membentuk sebuah salinan DNA baru. Yang kedua, model semi-konservatif, yakni kedua untaian DNA dari molekul induk berpisah dan tiap untai berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis untai komplementer yang baru. Dan yang terakhir yakni model dispersif, yakni adalah tiap untai DNA kedua terdiri atas campuran antara bagian untai lama dan bagian untaian baru yang disintesis secara bersambungan. Kemudian ada prosesnya, yaitu 2 rantai DNA dibuka oleh enzim helikase nomor 9 pada gambar dengan bantuan enzim topoisomerase nomor 11. Rantaian tunggal DNA diletaki oleh protein-protein pengikat untaian tunggal nomor 10 dengan tujuan mencegah terbentuknya kembali heliks-heliks ganda. Enzim RNA primase nomor 6 menggabungkan nukleotida-nukleotida menjadi primer RNA, yaitu potongan pendek dari RNA. Selanjutnya molekul DNA polimerase nomor 3 dan 8 melekat pada untaian tunggal DNA dan bergerak di sepanjang untaian itu, kemudian membentuk untaian DNA yang baru. Selanjutnya DNA ligase nomor 4 menyambung fragmen-fragmen tersebut. Kemudian bahan dasar dari genetika itu adalah RNA. Pengertian RNA adalah makromolekuler polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya pada DNA. Nah, RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya itu tidak tetap karena mudah terurai dan harus kembali dibentuk. Kemudian ada struktur RNA. Nah, struktur RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun dari gugus pentosa ribosa, gugus fosfat yang membentuk gula punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Kemudian RNA juga punya fungsi, yaitu RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel, tetapi pada beberapa virus. Nah, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Selanjutnya ada macam-macam RNA, yaitu RNA genetik. RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Nah, selanjutnya ada RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. RNA ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu RNA duta atau mRNA. Rantai tunggal sepanjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk melalui proses
transkripsi di dalam inti sel oleh DNA. Fungsi dari mRNA adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Selanjutnya ada RNA pemindah atau tmRNA, rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA ini adalah sebagai penerjemah kodon-kodon dari mRNA dan mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Selanjutnya ada RNA ribosom atau rRNA. Rantai tunggal tidak bercabang secara fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak dari mRNA ataupun tRNA. Fungsi dari rRNA adalah sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Nah, setelah kita membahas dari DNA sampai RNA, kemudian kita akan mengklasifikasikan perbedaan-perbedaan dari DNA dan RNA ini pada tabel. Nah, perbedaan yang pertama itu terletak pada fungsinya. Fungsi DNA itu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA itu mengendalikan sintesis protein saja. Nah, selanjutnya ada letaknya. Kalau DNA itu terletak pada inti sel, sedangkan RNA itu terdapat pada inti sel, sitoplasma, ataupun ribosom. Kemudian pembeda selanjutnya adalah komponen gula. Kalau DNA itu deoksiriboksa, sedangkan RNA adalah ribosa. Kemudian dari segi ukuran, DNA itu bisa dibilang panjang, sedangkan RNA itu pendek. Lanjutnya, jenis basa nitrogen dari DNA itu adalah purin atau adenin dan guanin, gugus fosfat dan pirimidin atau sitosin dan timin. Sedangkan RNA itu adalah purin, adenin dan guanin dan pirimidin, sitosin dan urasil. Jadi di RNA itu nggak ada gugus fosfatnya. Nah, selanjutnya ada kadar. DNA itu tidak berubah dan RNA itu berubah. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.